Guru itu dibutuhkan, tapi dilupakan. Guru itu hanya indah dipidatokan, tapi tidak direalisasikan. Itu fakta. Karena kita melihat 9 tahun tanpa ada rekrutmen. Persoalan guru yang sering digaungkan oleh PGRI selaku organisasi yang memiliki anggota lebih dari 2 juta adalah tentang isu kesejahteraan baik guru honorer. Nah, ini terkait ini bagaimana perhatian PGRI terhadap persoalan ini, khususnya di daerah-daerah ya. Mungkin kalau di Jakarta mungkin walaupun masih ada juga, tapi nggak sedampaknya di daerah-daerah. Bagaimana Bu menjawab? Baik, iya, memang PGRI betul-betul didirikan untuk mengangkat harkat dan martabat guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi pendidik itu ada dosen, ada tenaga kependidikan juga, gitu. Tapi adalah yang paling besar adalah guru, dan kita punya keyakinan bahwa kalau ingin pendidikan lebih baik itu, ya kita harus memperhatikan gurunya. Dan itu juga di berbagai negara juga demikian. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa guru adalah faktor utama perubahan di dalam pendidikan, itulah keyakinan PGRI. Itu yang pertama. Lalu sebenarnya persoalan pokok guru, kenapa sih zaman dahulu sama sekarang itu berbeda sekali gitu kan? Bagaimana cara pandang orang terhadap guru? Kami melakukan lama gitu mendiskusikan. Jadi persoalannya adalah pada profesionalisme. Profesionalisme itu tidak berdiri sendiri tentunya, ya. Pada policy juga yang harus bagaimana menciptakan profesionalisme, kesejahteraan guru dan rasa terlindungi apa enggak sih guru sebagai profesi. Nah, itu pula yang mendorong PGRI ketika awal-awal di 6 presiden terdahulu kami berjuang betul untuk undang-undang guru dan dosen, dan kalau kita pahami nafas atau spirit dari undang-undang guru dan dosen itu berbicara tentang profesionalisme, bagaimana itu guru juga harus sejahtera dan guru juga harus dilindungi. Karena itu memang kami mengawal betul. Jadi ketiga hal itulah yang kami anggap persoalan ini yang persoalan yang mendasar dan belum selesai. Padahal anggaran kan memang cukup besar ya Bu, mungkin masih 20% tetap, tapi memang persoalannya gimana? Memang tidak terserap, memang ada di apa ya, bisa saya katakan mungkin masalah aturan regulasinya sehingga berbeda-beda dengan khusus. Saya sih mencermati guru-guru di daerah, masalah kesejahteraan ini karena banyak banget ini yang minta supaya jelas ini kenapa guru-guru di daerah begitu hanya gajinya, mohon maaf saya sebut lah ya, dia layak lah gitu kan. Nah, hal ini bagaimana PGRI malah lebih besar guru kasarnya gitu loh. Itu yang banyak lebih besar dari asisten rumah tangga, asisten pembantu. Saya nggak berani ngomong gitu. Tapi gimana poinnya PGRI bisa membantu menjembatani solusi ini? Ya, ya begini ya. Indonesia itu kan besar, sangat besar. Siswanya banyak gitu. Kalau cara pandang guru sebagai beban karena PNS terbesar, bahwa ini adalah kesalahan terbesar kita di dalam hal melihat pendidikan. Itu kesalahan terbesar. Yang harus kita lihat adalah baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, itu adalah ketercukupan, jumlah guru itu cukup, dan kualitas. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mau mendorong terjadi kemajuan, ya gurunya ada cukup, ya kualitasnya baik, kesejahteraannya baik, dan itu sebenarnya persoalan klasik yang harus diselesaikan. Gitu. Tapi kalau cara pandangnya guru ini banyak, pegawai negeri terbesar,
gajinya membebani. Nah, itu cara pandang yang salah. Karena ini Indonesia sangat besar. Itu yang pertama dulu ya. Kemudian cara pandang yang salah ini juga cara pandang di dalam hal data. Gitu. Jadi data kita itu tidak pernah ajeb. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu berapa sesungguhnya data itu. Itu Gus. Ketiga, ada ini ya. Itu ada pernyataan dari seorang ahli mengatakan bahwa kualitas pendidikan itu, kualitas anak didik itu tak bisa melebihi dari kualitas gurunya gitu. Artinya policy tentang guru ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa kualitas pendidikan itu akan dibawa kemana. Jadi, nah, sekarang kita lihat kepada data guru. Guru itu sudah hampir 9 tahun ya, mau ke 10 tahun. Tidak pernah diangkat karena ada pikiran bahwa guru itu cukup, tetapi distribusinya yang tidak merata. Guru itu sebenarnya cukup, tetapi distribusinya yang merata. Sekarang mari kita lihat, apa yang disebut dengan kata cukup. Ternyata kata cukup itu adalah guru-guru honorer yang dihitung sama dengan guru negeri. Tidak. Hari ini kalau kita lihat di NU PPK nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan yang ada data di kementerian, guru itu jumlahnya 3.300.000 sekian. Tapi 3.300.000 itu guru PNS-nya sekitar 1,2 atau 47%. Selebihnya adalah guru honorer. Ini bukan kata siapa-siapa loh. Kata di data di kementerian. Bahkan sering kita mendengar Komisi 10 mengatakan kekurangan guru itu 1,3 juta. Serius sekali kan? Gitu. Nah, sementara data-data yang lama selalu diulang-ulang. Bahwa jumlah guru itu lebih, yang ada adalah distribusi. Itu hanya karena menutupi bahwa jika ada rekrutmen guru, maka ini akan mengambil dana yang besar. Jadi cara pandang ini yang harus diubah. Kalau cara pandang ini nggak diubah, selamanya akan melihat bahwa guru adalah sebagai beban. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa guru sangat penting, itu basa-basi aja. Gitu. Ya, jadi saya sering mengatakan bahwa guru itu dibutuhkan, tapi dilupakan. Guru itu hanya indah dipidatokan, tapi tidak direalisasikan. Itu fakta. Karena kita melihat 9 tahun tanpa ada rekrutmen. Jadi riset kami, saya melakukan riset sebelum melakukan pidato guru besar gitu. Nggak usah kata jauh-jauh ya. Ini di Jawa Barat ini. Saya kan 3 tahun lalu tuh, 3 tahun lalu. Dari 10 sekolah di Jawa Barat, itu 6 sekolahnya 3 tahun lalu itu gurunya hanya 2, kepala sekolah dan 1 lagi. Sekarang kalau dilakukan riset itu hanya tinggal 1. Tahun 70-an, 80-an itu mereka sudah pensiun seumur-umur saya ini. Guru-guru pensiun tanpa ada pengangkatan besar-besaran. Kemudian kan guru itu orang-orang yang sangat bertanggung jawab terhadap proses pendidikan. Lalu, bagaimana mengisi kekurangan guru? Ya direkrutlah guru. Sementara ada aturan tidak boleh ada rekrutmen guru honorer di kabupaten kota. Siapalah? Kepala sekolah. Padahal kalau dilihat di dalam konteks aturannya, kepala sekolah itu bukan pejabat yang berwenang untuk merekrut guru. Gitu. Ada nggak standarisasi? Ya kita nggak bicara standarisasi yang ditetapkan yang seperti di dalam sebuah konsep. Tapi bagaimana agar anak-anak itu tertolong proses belajar mengajarnya di sekolah. Tertolong. Kalau enggak, lumpuh, nggak ada guru. Kemudian dibiarkan bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi besar. Amat sangat besar. Terasa berat ya kalau merekrut kan begitu. Belum lagi
setelah kini tidak ada yang tidak boleh mengangkat dari tahun 2006 gitu. 2006 itu sudah tidak boleh mengangkat loh. Tidak boleh mengangkat honorer gitu. Kemudian ada aturan baru gitu. Aturan baru bahwa untuk pengangkatan guru itu harus pakai tes. Ya kita setuju aja sih pakai tes kan untuk mencapai standar yang diinginkan, ya kan. Tapi masalahnya adalah ketersediaan guru yang tidak ada, kemudian perlakuan yang tidak serius kepada para guru, menjadikan kemudian guru ini adalah sebuah profesi yang amat sangat tidak menarik. Belum lagi ada belakangan ini, tahun 2021 dinyatakan bahwa tidak ada rekrutmen guru CPNS. Gimana nggak shock gitu? Kalau nggak ada rekrutmen CPNS, artinya, ya, ini jangka panjangnya yang saya mau ngomong. Anak-anak muda Indonesia yang terbaik. Yang awalnya kalau di kampung-kampung itu, bercita-cita jadi guru itu ada cita-cita yang besar. No, ada potensi-potensi yang besar. Ngapain aku kalau sekolah nggak ada kesempatan untuk CPNS gitu. Biar bagaimana, mohon maaf, cita-cita menjadi guru kan ingin mengabdi kepada negara. Itu mau apapun juga, itu nggak bisa dibantah. Gitu. Mereka nggak tertarik dong. Sekarang kita lihat. Kita tanya kepada anak-anak SMA, mau apa? Ya, sangat jarang menjadi guru gitu. Sekarang informasi terbuka. Anak-anak itu sebelum memilih universitas, jurusan, prospek kehidupannya bagaimana gitu. Kalau nggak ada prospek, untuk apa dipilih? Kemudian di daerah, yang penting di daerah itu, di daerah karena fokusnya di daerah tadi ya. Ada anak-anak lulusan sarjana apa saja. Itu loh, kasihan anak-anak kita nggak bisa diajar. Ayo dong, bantu ngajar. Lalu siapa yang membela mereka kalau bukan kami PGRI? Karena kami yakin bahwa ya, kalau kita ngomong leverage, yang mengungkit perubahan adalah para guru. Karena guru itulah yang menampani dan mendampingi anak-anak mengenal dunia, mengenal ilmu pengetahuan, mengenal baca tulis. Yang secara sistematis dan terus-menerus. Dan mengajak kepada kebaikan. Ya. Nah, itu yang membuat kita kemudian tersedak. Kita udah melakukan, lalu bagaimana? Dengan cara apa guru itu dibayar? Dengan cara bantuan operasional sekolah. Dana BOS. Lah, dana BOS itu kan bantuan, bukan compulsory, bukan segala kebutuhan anak-anak di sekolah dibiayai, enggak. Bantuan itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Bantuan dari pemerintah untuk agar proses ini, belajar ini berjalan. Termasuk bayar listrik, bayar sapu-sapu, bayar untuk anak-anak nggak boleh bayar SPP, nggak boleh. Lalu dibuatlah hanya boleh 15% untuk bayar honorer. 15% ini termasuk untuk continuing professional development. Jadi kalau guru-guru mau ikut pelatihan di sana gitu, itu yang 15% itu. 15%-nya dari mana? BOS ini dari jumlah siswa yang sekolah. Bayangkan kalau di kampung-kampung sana sekolahnya sekian, anaknya cuma sedikit. Lalu dibagi untuk membayar operasional sekolah dan membayar guru honorer. Lalu ada lagi peraturan, tidak boleh kita mengambil dana masyarakat, karena kalau mengambil dana masyarakat, idenya itu sangat bagus. Nggak boleh mengambil dana masyarakat. Masalahnya kalau masyarakat yang ikhlas mau menyumbang apa nggak boleh. Sementara ada yang disebut bahwa tanggung jawab pendidikan adalah
pemerintah daerah dan masyarakat. Jika orang-orang yang berlebih ingin membantu, ya, yang paling penting kan sebenarnya adalah bagaimana kepala sekolah mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya. Untuk apa ini dana? Kan begitu ya. Jadi pendidikan itu sangat erat juga kaitannya dengan politik pencitraan, politik yang ini. Oh, di daerah ini pendidikan gratis. Setelah dilihat ternyata dari bos. Ada yang dengan bos, ya alhamdulillah terima kasih. Ada juga kalau daerahnya yang memang tidak memiliki PAD yang cukup, gitu kan? Hanya dari bos. Tapi ketika kampanye disebutnya pendidikan gratis gitu. Gimana coba? Complicated kan?